3, 2, 1. Open your mind. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kawan-kawan, kita akan melanjutkan lanjutan dari video sebelumnya mengenai apa itu IRM ya, atau Information Resource Management. Oke. Detail IRM itu apa? Kita akan lihat, yaitu sumber daya perusahaan atau organisasi ya. Oke. Nah, kalau sebelumnya kita sudah mengetahui sumber daya informasi, nah sekarang sumber daya dari sebuah perusahaan itu apa ya. Oke, dalam sebuah bisnis atau proses bisnis suatu perusahaan, pada dasarnya perusahaan mempunyai sumber daya. Ini khusus untuk perusahaan ya. Kalau kita tadi di video sebelumnya kita berbicara mengenai sumber daya informasi, sekarang adalah sumber daya dari perusahaan itu sendiri. Oke, yang pertama adalah manusia, pasti ya, karena ada SDM-nya, SDM manusia. Kemudian SDM uang ya, sumber daya keuangan. Kemudian ada material ya, kemudian ada mesin, kemudian ada informasi. Manusia otomatis yang digunakan untuk mengerjakan proses bisnis di perusahaan tersebut, baik untuk melakukan hal-hal yang bersifat administrasi maupun yang tidak ya. Kemudian uang yaitu untuk modal. Jadi kalau perusahaan itu tidak ada uang atau tidak ada modalnya, ya tidak akan bisa berkembang ya, seperti itu. Kemudian material atau bahan-bahan pokok atau bahan-bahan baku atau bahan-bahan utama guna penunjang bisnis kita ya. Jadi kalau usahanya itu bersifat di mebel, berarti materialnya berupa kayu-kayu dan sebagainya ya, seperti itu. Kemudian mesin. Nah, mesin ini terutama peralatan-peralatan pendukung yang digunakan untuk memproses kelancaran usaha kita apa saja di situ. Nah, kemudian yang kelima adalah informasi. Nah, ini informasi inilah berhubungan tentang yang sebelumnya di video sebelumnya kita bahas mengenai apa saja sumber daya informasi yang diperlukan oleh sebuah perusahaan. Nah, jadi perusahaan itu pada intinya memiliki 5 sumber daya utama ya, yaitu manusia, uang, material, mesin, dan informasi itu sendiri. Nah, nanti akan kita bahas di ini adalah mengenai apa itu yang namanya sumber daya informasi. Oke, kita ngomongin big concept ya di sini ya. Nah, jadi IRM adalah sebuah kegiatan yang diikuti oleh seluruh tingkatan manajer dengan maksud untuk mengolah sumber daya informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang didasarkan pada beberapa persyaratan tertentu. Nah, jadi IRM ini adalah sebuah unit tertentu yang mengolah semua sumber daya yang diperlukan, sumber daya informasi ya, yang diperlukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi tersebut ya. Misalnya, kalau ada sebuah perusahaan, misalnya harus tahu customer dia itu siapa, berapa orang banyaknya, tersebar ke daerah mana saja, produk yang terjual apa saja, yang paling laku apa saja, proyeksi ke depan itu seperti apa. Nah, itu semua data-data tersebut itu nanti akan terpusat pada sebuah unit tertentu ya. Nah, dengan adanya data tersebut, kita akan mudah mengetahui produk yang paling laku, yang paling laris itu apa saja sih, yang paling kurang itu apa, kemudian warna produk yang paling sering terjual itu apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Namun juga selain itu informasi yang lain juga perlu ya, misalnya kompetitor kita, bisa nggak kita dapat nih data kompetitor kita, mereka misalnya jualannya berapa harga, seperti itu. Kemudian kira-kira ada memprediksi kira-kira tahun depan atau bulan depan trennya produk itu seperti apa penjualan. Nah, hal-hal tersebut nanti akan yang diproduksi atau dikelola oleh namanya IRM atau unit IRM. Nah, kemudian alasan dibentuk IRM ini yang pertama adalah informasi adalah suatu sumber daya yang bernilai. Nah, untuk sekarang informasi itu mempunyai nilai yang sangat besar, sangat-sangat mahal. Nah, kalau Anda pernah baca berita itu di dunia bawah, kayak black kayak dunia kejahatan gitu ya. Nah, itu sering sekali dijual namanya data-data user, bahkan bernilai sampai ratusan juta sampai miliaran. Kalau dulu sempat itu data Facebook yang bocor bahkan dijual, kemudian ada data Tokopedia yang bocor. Nah, itu bahkan dijual secara online juga. Nah, itu data sekarang itu berupa hal yang bernilai banget dibandingkan dengan uang ya. Kadang-kadang malah untuk perusahaan besar ya, data itu lebih lebih bernilai dibandingkan dengan transaksinya. Kenapa seperti itu? Karena dari data itu misalnya kalau produk kita nih, atau perusahaan itu menjual produk harganya anggaplah 1 miliar. Cuman dia juga ditawari misalnya dengan sejumlah data yang isinya itu mencapai misalnya jutaan data.
perusahaan cenderung akan lebih memproyeksikan yang jutaan data ini dibandingkan dengan produk lagi yang terjual 1M tadi. Kenapa? Karena dengan data ini nanti ketika diolah kemungkinan penjualannya nanti akan menutupi yang 1M bahkan lebih berkali-kali lipat. Nah, karena dari data itu dengan dianalisis lagi akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari sebuah perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian adalah informasi harus tersedia setiap saat untuk suatu keputusan yang berguna dan nilai suatu informasi akan menurun sejalan dengan berjalannya waktu. Oke, di sini dapat disimpulkan bahwa informasi itu harus harus siap kita akses kapanpun kita perlu. Ya, misal tiba-tiba sistem kita itu anjlok ya atau penjualan kita anjlok di bulan ini. Padahal penjualan sebelumnya itu aman atau relatif malah naik. Kok tiba-tiba ini anjlok, turun kayak gitu ya. Nah, kita harus tahu tuh, kita panggil di bagian IRM-nya, kenapa ini data ini turun. Nanti akan langsung dari pihak IRM akan mencari datanya, ternyata nanti diperlukan, oh ternyata gara-gara ini. Oh, misalnya ternyata di daerah itu ada terjadi bencana alam, ya, sehingga di daerah tertentu ya terjadi bencana alam, yang ternyata daerah tersebut merupakan penyumbang terbesar pembeli produk kita. Nah, jadi baru ketahuan, oh ternyata daerah itu ternyata lagi ada bencana. Nah, jadi baru ketahuan ternyata, oh ini dampaknya signifikan sekali daerah ini terhadap penjualan kita. Nah, proyeksi kedepannya kenapa? Gimana? Nah, jadi kita tidak bergantung lagi di daerah tersebut. Kita bisa melakukan branding lagi misalnya di daerah lain agar daerah lain itu bisa menjadi salah satu juga penyumbang besar dalam penjualan produk kita. Jadi kita tidak terfokus di satu daerah saja, misalnya seperti itu. Nah, kemudian dikatakan juga adalah nilai suatu informasi akan menurun sejalan dengan berjalannya waktu. Nah, ini benar sekali. Misalnya ya kayak tren busana ya, kita ngomong tren busana ya. Tren busana misalnya di bulan ini misalnya itu otomatis nanti akan beda lagi tren busananya pada bulan ke depan atau beberapa bulan ke depan. Nah, dari berubahnya tren itu otomatis stok produk busana yang akan Anda jual misalnya seperti itu harus mengikuti tren juga. Jadi Anda tidak harus misalnya tren yang ini gede sekali kita langsung nyetok banyak sampai beberapa bulan, padahal tren yang itu nanti 2 atau 3 bulan ke depan sudah tidak valid lagi tren yang itu, bahkan berganti ke tren yang baru. Nah, jadi kita harus mengikuti segala informasi yang terbaru karena informasi itu semakin up to date ya hari berhari, dan informasi yang sudah lama itu sudah usang, tidak akan bisa dipakai lagi seperti itu. Kemudian agar menerapkan IRM ini atau IRM ini dapat berjalan dengan baik, itu cara menerapkannya ada beberapa strategi atau beberapa tahapan, dan ini harus diimplementasikan atau didukung oleh pemimpin-pemimpin dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Yang pertama adalah para pemimpin ini harus sadar bahwa keunggulan kompetitif dapat melalui sumber daya informasi yang unggul. Jadi kalau sekarang tuh istilahnya siapa yang cepat tahu informasi apa itu yang menang, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kesadaran bahwa jasa informasi adalah suatu bidang fungsional utama. Nah, sekarang ini informasi sudah berperan pesat dalam segala macam bidang. Jadi kalau kita ketinggalan saja informasi yang up to date itu akan pasti fungsional perusahaan kita akan kacau seperti itu. Nah, kemudian kesadaran bahwa CEO atau Chief Information Officer adalah termasuk eksekutif puncak. Nah, jadi CEO ini harusnya bisa setara dengan CEO atau CFO ya. Kalau Anda tahu CEO atau direktur, kemudian CFO adalah direktur keuangan, harusnya dalam unit informasi unit informasi dalam sebuah perusahaan itu bisa kepalanya itu harus setingkat sama misalnya sama CEO atau CFO, sama-sama direktur levelnya. Nah, kenapa seperti itu? Ketika CEO ini memiliki hierarki jabatan yang sama dengan direktur-direktur lainnya, maka diharapkan akan adanya komunikasi antar direktur ini lebih mudah, lebih mempunyai kesetaraan gitu ya, enak ngobrolnya, enak sharingnya, enak berbagai macamnya. Nah, dan diharapkan dari kedekatan tersebut otomatis bisa meningkatkan dari kualitas perusahaan tersebut dalam bidang informasi dan teknologi seperti itu. Yang keempat adalah
Perhatian terhadap sumber daya informasi perusahaan atau organisasi ketika membuat perencanaan strategis. Nah, ini khususnya misalnya dari pimpinan atas ya ingin menerapkan misalnya strategi tertentu. Nah, itu harusnya tetap melakukan koordinasi dengan CEO tadi yang pada poin ketiga. Nah, itu dia pentingnya. Jadi ketika ketika perusahaan ingin membuat standar atau planning ke depan, itu CEO akan menjadi apa namanya memberikan sebuah pendapat tertentu. Oh, misalnya ketika misalnya pimpinan ingin menerapkan strategi A dalam 5 tahun ke depan, ternyata dari pihak CEO-nya ini mendapatkan tren bahwa oh dalam 5 tahun depan itu tidak tepat, harusnya itu kita menggunakan strategi A B misalnya seperti itu karena ada kombinasi lain. Kalau kita tetap bertahan di strategi B, takutnya malah nanti di pertengahan project atau pertengahan tahun dari timeline misalnya 5 tahun ya, nanti misalnya yang di tahun kedua, tahun ketiga kita akan mulai kolaps karena sudah trennya atau pasarnya, market pasarnya tidak lagi ke yang B, tapi sudah menerus ke A. Jadi dari CEO akan memberikan sebuah apa namanya ya, informasi baru atau apa namanya solusi lain ya atau pendapat lain bahwa harusnya kita menggunakan strategi AB bukan B. Nah, seperti itu. Nah, yang kelima, adanya perancangan strategis formal untuk mengelola sumber daya informasi. Nah, jadi perencanaan strategis formal ini artinya didukung dengan formal standing ya dari perusahaan itu yang artinya dilindungi oleh keputusan atau kebijakan-kebijakan tentang bagaimana mengolah sumber daya informasi agar informasi itu apa ya namanya tetap tetap dalam lingkup perusahaan itu tidak mudah bocor keluar dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah strategi untuk mendorong dan mengelola penggunaan komputer pada pemakai akhir. Nah, ini pentingnya karena informasi sekarang itu berupa digital, ya berarti semua apa namanya hampir dipastikan semua karyawan di perusahaan itu harus bisa menggunakan atau mengaplikasikan komputer. Nah, karena ada keharusan berarti juga harus disediakan dong perangkat kerasnya. Nah, jadi intinya perusahaan itu harus memahami oh kalau sekarang sudah teknologinya IT berarti kita harus lincah karena lincah itu perlu menerapkan atau perlu pengadaan komputer dalam segala bidang atau kalau perlu karyawan tuh punya satu komputer atau laptop untuk bisa dipakai kemana-mana jadi informasi itu bisa mobile dan sebagainya mudah komunikasi mudah akses informasi berbagi informasi dan sebagainya. Nah, kalau kita tadi ngomongin CEO ya, apa sih itu CEO ya? Nah, jadi Chief Information Officer atau sama nanti kan kalau sebelumnya kita sudah singgung bahwa CEO harusnya sama selevel sama direktur lain, misalnya CEO, CFO ya. Nah, namun mungkin dalam hierarkinya mungkin masih di bawah CEO atau Chief Executive Officer. Namun CEO ini mempunyai hierarki yang tidak terlalu jauh dari CEO itu seperti itu agar apa agar tadi ya komunikasi antara CIO sama CEO itu tidak terlalu gamblang seperti ya bukan lagi atasan bawah tapi lebih kepada partner seperti itu. Nah, salah satu CIO ini adalah dibentuknya adalah supaya memberikan arahan strategik untuk sumber daya informasi perusahaan. Nah, jadi tidak semua informasi itu diperlukan oleh perusahaan tersebut ya. Jadi seorang CIO ini mampu memberikan arahan oh kita tuh perlu informasi yang seperti ini yang cocok digunakan untuk perusahaan tersebut. Contoh kalau misalnya perusahaan itu di bidang misalnya penjualan produk ya atau pemasaran produk anggaplah pakaian ya, kita kan tidak perlu tahu masalah-masalah lain selain masalah pemasaran. Seperti itu. Yang perlu kita tahu ya, jumlah barang kita terjual bagaimana, apa namanya supplier kita seperti apa, barang-barang baku kita seperti apa, distributor kita seperti apa, pelanggan-pelanggan kita tersebar di daerah mana saja, kemudian produk-produk yang paling laku terjual itu apa saja, motif-motifnya apa saja. Nah, hanya seputar itu, seputaran lain ya tidak perlu ya seperti itu. Nah, jadi fokus pada strategic informasi atau sumber informasi yang sesuai dengan perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu adalah mengkoordinasikan usaha strategi departemen layanan informasi dengan rencana bisnis strategi perusahaan secara keseluruhan. Nah, jadi sebelum pimpinan perusahaan untuk membuat sebuah strategi bisnis dalam beberapa tahun ke depan atau strategi bisnis berikutnya tetap harus mengakomodir atau berkoordinasi sama CIO ini
Agar apa? Agar rencana bisnis strategi ke depannya itu dapat berlangsung atau berjalan maksimal ya. Karena si IO ini kan yang berhubungan dengan data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi sehingga kalau data ini dimaksimalkan, otomatis strategi yang dijalankan oleh perusahaan dalam beberapa tahun ke depan atau dalam 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu akan istilahnya akan lebih aman ya. Kalaupun ada resiko-resiko tertentu itu sudah di planning dalam si IO tersebut ya. Nah, nanti ada yang namanya manajemen resiko. Nah, manajemen resiko ini yang apa namanya bertugas atau melakukan analisis resiko-resiko terhadap apa namanya perusahaan kita dalam beberapa waktu ke depan ya, seperti itu. Nah, kemudian bidang area apa saja sih yang apa namanya dilakukan untuk perancangan strategi? Ya. Jadi tadi di poin sebelumnya disebutkan bahwa ada rencana strategi perusahaan yang berkoordinasi sama CIO. Nah, di sini kira-kira bidang area apa saja sih yang harus direncanakan atau melakukan perencanaan strategis apa saja? Yang pertama, sebuah perusahaan itu harus mempunyai perancangan strategis dalam sumber daya informasi kayak tadi ya. Itu harus punya perencanaan. Kemudian perencanaan strategi untuk sumber daya pemasaran, untuk produksi, untuk manusia dan keuangan. Nah, ini ada 5 hal utama sebuah perusahaan itu harus melakukan perencanaan yang strategis ya, artinya itu dilaksanakan dengan seksama. Bagaimana melakukan perencanaan sumber daya informasi itu seperti apa, proses pemasaran tuh seperti apa, konsep produksi ini nanti seperti apa, pemberdayaan SDM-nya seperti apa, kemudian ada manajemen masalah keuangannya seperti apa. Ini 5 hal utama bidang area bisnis yang dilakukan perencanaan strategi dalam sebuah perusahaan. Oke, ini kalau didiagramkan ya kira-kira akan seperti ini nih. Jadi masing-masing tadi itu masing-masing area tadi akan memiliki satu hubungan dan kehubungan yang lainnya ya. Jadi itu semua itu dapat terhubung sehingga menghasilkan sebuah informasi baru ya. Jadi misalnya nih contoh kayak perencanaan strategik untuk sumber daya produksi. Pasti juga dia ketika ingin merencanakan strategi untuk produksi sebuah produk pasti perlu juga harus tahu SDM-nya berapa ya, keuangannya bagaimana, terus proses pemasarannya seperti apa, kemudian informasi pendukung untuk produksi itu seperti apa saja. Nah, itu untuk satu contoh. Gitu juga untuk yang lain ya. Misalnya untuk pemasaran juga pasti harus tahu dong produksi kita siap enggak nih untuk dipasarkan sekian dalam sebulan. Kemudian informasi kira-kira tuh informasinya apa saja sih yang cocok untuk dipasarkan, produk apa saja, itu juga perlu informasinya. Kemudian SDM-nya, untuk melakukan pemasaran yang masif atau yang menyeluruh yang besar perlu juga harus SDM. Cukup nggak sales kita nih untuk menjangkau daerah-daerah tertentu misalnya. Nah, kemudian karena kita perlu pemasaran yang luas, pasti juga perlu sumber daya keuangan. Kira-kira sanggup nggak nih keuangan perusahaan itu untuk menghandle-nya? Nah, jadi kelima area bisnis ini memiliki satu lingkup kesatuan yang memerlukan strategi perencanaan dari yang lainnya ya. Untuk perencanaan sumber daya pemasaran, perlu sumber daya produksi, perlu sumber daya manusia, perlu sumber daya keuangan, perlu sumber daya informasi. Begitu juga yang lainnya ya, sama. Jadi ini adalah 5 satu kesatuan yang memiliki saling keterkaitan di situ. Nah, kawan-kawan, demikian materi singkat kita. Jika Anda pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentarnya. Insya Allah nanti akan saya buatkan video jawabannya, atau jika tidak nanti akan saya balas juga di kolom komentar. Semoga materi saya dapat bermanfaat untuk menambah wawasan Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Close your mind.